Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas bab baru ya, yaitu mengenai sistem ekonomi. Terus mungkin buat yang nanya nilai saya berapa untuk ulangan kemarin, terus ada remedial apa enggak, itu jadi saya sistemnya gini ya, um, untuk remedial itu akan saya lakukan di akhir ketika saya sudah ngolah nilai dan ternyata nilai kalian masih kurang. Tapi kalau misalkan nilai kalian masih aman, ya kalian nggak akan remedial sama saya gitu. Jadi remedial itu nggak akan saya lakukan di tiap mapel, tapi nanti di akhir aja gitu. Itu aja sih. Tapi yang jelas pastiin aja kalau misalkan tugas-tugas kalian itu kalian kumpulkan seluruhnya, karena memang tugas yang paling berpengaruh terhadap nilai. Itu aja. Oke? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem ekonomi. Jadi, seperti biasa ya, ada greeting, selalu ada penjelasan materi dari saya, lalu nanti ada quiz yang silakan kalian kerjain di buku ya. Lalu nanti terakhir ada penutup. Oke, jadi gini. Kita aja sebagai kalian sebagai murid, pasti ada yang mengatur ya kan. Orang tua kalian ngatur, biar kayak gimana juga orang tua kalian ngatur, terus belum lagi di sekolah ada peraturan-peraturan, itu pasti gitu kan. Begitupun di negara juga ada peraturannya, itu juga ada peraturan tentang ekonomi, peraturan tentang sosial budaya, ya kan, itu tertera di dalam undang-undang. Nah, untuk ekonomi sendiri itu peraturannya dinamakan sistem ekonomi gitu. Peraturan yang mengatur tentang ekonomi di suatu negara itu dinamakan dengan sistem ekonomi. Nah, jadi apa sih sistem ekonomi itu? Terus sistem ekonomi di dunia itu ada berapa ya? Jadi mungkin kalau kalian tahunya sistem ekonomi itu cuman satu atau dipakai untuk seluruh negara, tapi enggak ya. Sistem ekonomi itu ada banyak gitu. Dan tiap negara itu sistem ekonominya berbeda-beda. Jadi Ibu akan menjelaskan secara satu persatu tentang sistem ekonomi. Oke. Jadi apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi itu adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan mencapai tujuan tertentu. Atau intinya adalah sistem ekonomi itu tatanan di suatu negara yang difungsikan untuk memecahkan masalah ekonomi agar negara tersebut bisa mencapai tujuannya. Seperti itu ya. Nah, sistem ekonomi di dunia itu ada 4. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau disebut juga sistem ekonomi liberal atau disebut juga sistem ekonomi kapitalis. Ada sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Oke, kita mulai dari sistem ekonomi tradisional. Jadi sebenarnya inti dari sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi ini masih yang namanya, kalian bisa lihat di sini, teknologinya masih sangat rendah dan masih ada barter di sana gitu. Dan sistem ekonomi ini masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Jadi di sini tuh sistem ekonominya masih benar-benar kayak sistem ekonomi zaman dulu ya, waktu kita belum mengenal uang gitu. Sistem ekonomi di mana kita tidak mengenal uang, kita tidak mengenal teknologi, dan masih berdasarkan tradisi atau adat di suatu daerah tersebut gitu. Nah, siapa sih yang menganut sistem ekonomi ini gitu? Sebenarnya sistem ekonomi ini sendiri, saya sih kalau untuk negara tidak terlalu mengetahui ya, tapi
memang kalau misalkan untuk yang masih sistem ekonomi yang masih melakukan sesuai tradisi, itu adalah suku-suku pedalaman yang ada di Indonesia, karena mereka itu tidak mau ada perubahan ya dalam tatanan sukunya gitu. Mereka masih sangat percaya dengan ya namanya kepercayaannya. Nah, jadi ini beberapa ciri-ciri sistem ekonomi tradisional bisa kalian lihat sendiri ya. Teknologinya rendah, produktivitasnya rendah, belum punya motivasi untuk mengembangkan harta, dan masyarakat sulit berubah karena adanya kecenderungan penolakan terhadap hal-hal baru. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi ini biasanya dianut oleh negara-negara barat ya, di mana sistem ekonomi ini intinya dia itu sistem ekonominya sangat bebas. Maksudnya sangat bebas gimana? Kita itu sebagai individu diberi kebebasan untuk untuk berdagang, diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat, diberikan kebebasan ya pokoknya segala-galanya lah, nggak terlalu diatur gitu. Bahkan untuk berdagang sesuatu yang ilegal pun masih diperbolehkan di sana gitu. Karena apa? Karena di sistem ekonomi ini peran pemerintah itu hampir tidak ada gitu. Jadi pemerintah hanya melakukan perannya sebagai kepala negara jika hal itu benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu. Maksudnya memang benar-benar fatal gitu. Makanya kan mungkin kalau kalian lihat di COVID-19 sekarang di Amerika itu sangat berbeda dengan Indonesia dan Cina ya. Karena mereka itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Kalian bisa lihat di Amerika masih sangat bebas. Kenapa? Karena dia memang menganut sistem ekonomi ini, di mana pemerintah tidak bisa terlalu mengatur mereka untuk tidak keluar rumah. Itu pemerintah sama sekali tidak bisa karena perannya itu hanya sangat minim. Gitu. Nah, oke, ini ya ciri dari sistem ekonomi pasar adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Oke, terus kita next ke sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Berbeda 180 derajat dengan sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat itu semuanya diatur oleh negara. Jadi kita sama sekali tidak bisa berpendapat, kita sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu yang kita mau ketika kita berada di negara yang menganut sistem ekonomi ini gitu. Dimana kalau misalkan kita itu melakukan usaha, nah maka usaha itu bukan milik kita. Kalau di sistem ekonomi pasar kan menjadi milik kita, tapi kalau di sistem ekonomi terpusat itu ya usaha kita ya milik negara gitu. Jadi kalau misalkan ada keuntungan, ya kita kasihnya ke negara gitu. Jadi memang semuanya milik negara, seluruhnya milik negara. Jadi kita sama sekali tidak bisa berjualan, tidak bisa kayak gitu karena semuanya diatur oleh negara dan negara yang mendistribusikan gitu. Kayak ya seperti itulah. Jadi sistemnya cuma gaji doang, jadi kita cuma dapat gaji seperti itu. Oke. Lanjut ke sistem ekonomi campuran. Nah, di sistem ekonomi campuran ini dia setengah-setengah ya. Peran pemerintah sama peran masyarakat itu setengah-setengah. Jadi dia campuran dari sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi sosialis atau terpusat gitu, di mana peran pemerintah itu 50% dan peran masyarakat 50%. Peran pemerintah di sistem ekonomi campuran biasanya dia itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam untuk hajat hidup masyarakat luas. Contoh kayak air. Seperti yang kita tahu Indonesia itu kan untuk air sendiri dikelola oleh BUMN yang namanya adalah PDAM ya. Terus listrik juga listrik itu juga dikelola oleh BUMN pemerintah namanya adalah PLN gitu. Pokoknya yang memang masyarakat luas perlu dan memang
butuh banget itu diambil alih oleh pemerintah gitu. Sedangkan untuk yang lainnya kita masih bebas untuk memperdagangkannya gitu. Kita masih bebas untuk memperdagangkannya dan usaha itu masih milik kita, bukan milik pemerintah. Berbeda dengan sistem ekonomi terpusat di mana itu jadi milik pemerintah usahanya gitu, walaupun kita yang buat, kita yang diriin ya, tapi itu jadi milik pemerintah, itu bukan milik kita gitu. Tapi kalau di sistem ekonomi campuran dan pasar itu menjadi milik kita, seperti itu. Ya, kalian bisa lihat di sini ciri-cirinya ya. Oke, kita next. Oke, jadi negara mana aja sih yang kira-kira memiliki sistem ekonomi campuran, yang memiliki sistem ekonomi yang cenderung kapitalis, yang memiliki sistem ekonomi yang cenderung komunis. Nah, untuk yang cenderung ke arah komunis atau terpusat, kita udah tahu ya, yang namanya adalah Korea Utara. Lalu yang cenderung terpusat juga Tiongkok, Venezuela juga cenderung terpusat. Lalu untuk Prancis, dia juga kalau dia cenderung ke kapitalis, ya, dia cenderung kapitalis Prancis, Swedia. Terus Amerika Serikat sama Jepang juga cenderung kapitalis, seperti itu. Kira-kira itu contoh-contoh negaranya ya. Oke. Jadi ini adalah materi kita hari ini, jadi memang cuma sedikit aja, nggak terlalu banyak untuk bab ini gitu. Dan minggu depan juga masih ada materi satu lagi, terus habis itu mungkin minggu depannya kita ulangan lagi gitu ya. Oke deh. Ini silahkan kalian kerjakan kuisnya. Oh iya, ini yang E kepotong. Yang E itu adalah kesepakatan produsen dan serikat pekerja ya. Kesepakatan produsen dan serikat pekerja gitu. Oke. Saya hitung 5 detik ya untuk menulis soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti untuk tugas terakhirnya itu silakan kalian cari negara-negara yang memang menganut sistem ekonomi tradisional, campuran, terpusat, dan juga sistem ekonomi pasar ya. Semakin banyak kalian mendapatkan negaranya, semakin baik nilainya. Jadi tugas kalian ada 6 ya, kuis ini yang 5, sama satu lagi cari negara-negara yang menganut sistem ekonomi keempat sistem ekonomi itu gitu. Semakin banyak kalian nyari negaranya berarti semakin baik nilainya. Oke, Ibu pikir itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan tugasnya lalu kirimkan ke GCR. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.